ke belakang saya minta maaf kalau emang ada yang ya miring-miring apa, udahlah maafin saya gitu ya. Mudah-mudahan ke depan siapapun jauh lebih baik. Dan sekali lagi saya katakan bahwa dengan mencuatnya kasus ini satu persatu, maka bisnis Anda, warung Stick and Stick itu saya yakin akan terancam ke depan. Saya yakin akan terancam. Jangan remehkan suara umat, jangan remehkan suara rakyat yang kemudian perlahan-lahan memboikot semua bisnis Anda. Salah satunya ada warung Stick and Stick. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Tal Walid. Yusuf Mansur dikejar korban investasi bodong 55 miliar, tanda tanya. Video ini diupload 2 hari yang lalu tepatnya teman-teman. Jadi ini merangkum beberapa pernyataan Yusuf Mansur yang menurut saya perlu teman-teman ketahui, yang mungkin belum mengetahui video ini teman-teman. Jadi sengaja saya mereaction, sengaja saya memperlihatkan kepada teman-teman agar kita melihat bagaimana pernyataan Yusuf Mansur hari ini gitu. Ketika Yusuf Mansur ini kemudian kalah di pengadilan Bandung, pengadilan tinggi Bandung teman-teman. Jadi saya ulangi bahwa Yusuf Mansur ini digugat oleh Ibu Eli Siti Rohmah, dan Yusuf Mansur ini posisinya sebagai tergugat ya teman-teman. Digugat di Pengadilan Negeri Bogor. Dan di situ Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini kalah. Lalu kemudian Yusuf Mansur dan Dwi Yuda Andi ini melakukan banding di Pengadilan Tinggi Bandung. Dan lagi-lagi Yusuf Mansur kalah di tingkat banding. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor. Lalu pernyataan Yusuf Mansur di sini muncul aneh gitu, nyeleneh gitu. Mengatakan bahwa ini sebenarnya salah alamat. Salah alamatnya dari mana gitu? Salah alamatnya dari mana? Di situ Anda posisinya jelas sebagai tergugat dan pengadilan memutuskan Anda kalah gitu. Lalu salah alamatnya di mana gitu? Mari kita simak teman-teman. Jangan di skip, ini jelas sekali pernyataan Yusuf Mansur menurut saya cukup dan sangat nyeleneh gitu. Oh hai, Kiss Lovers. Belakangan para pemuka agama sedang mendapat sorotan tajam dari publik. Salah satunya adalah Ustadz Yusuf Mansur yang belakangan menuai kontroversi. Ustadz Yusuf Mansur atau yang lebih akrab dikenal dengan UYM ini tak terlepas dari berbagai masalah yang datang hilir mudik menghampirinya. Kali ini UYM diminta pertanggungjawabannya oleh para korban. UYM harus kembali ditagih uang investasi bisnis batubara para jemaah yang dijanjikannya akan mendapatkan keuntungan setiap bulannya, lebih dari total yang telah dikumpulkan oleh 250 orang dari berbagai kalangan investor yang terkumpul sebesar 55 miliar rupiah. Seolah-olah PT AD Partner Perkasa itu memang benar-benar memiliki tambang di Kalimantan Selatan. Kemudian setelah pulang dari Kalimantan Selatan itu secara perlahan tapi pasti Jamaah Masjid Darussalam meletakkan investasinya ke bisnis tambang itu. Kemudian setelah beberapa orang menanamkan investasi tersebut 1-2 bulan atau 3 bulan itu ketika investasi itu masih sedikit itu pembagian hasilnya lancar. Setelah dijejer itu Jamaah Masjid Darussalam beramai-ramai lah berbondong-bondong menyetorkan investasinya. Kurang lebih Jamaah Masjid Darussalam saja itu sekitar 55 miliar pada saat itu. Kemudian di akhir 2009, di awal 2010 itu mulai tidak dibayar, bagi hasilnya tidak dibayar. Kemudian terjadilah kemacetan di 2010 awal itu sudah menjadi kemacetan begitu. Yang ikut Jamaah Masjid Darussalam dan sekitarnya kurang lebih itu sekitar 250 orang. Ya, jadi jamaah itu, dan itu terbagi dari mulai level kelas atas sampai dengan bawah. Sampai juga orang-orang kita marbot Masjid Darussalam ini juga ada yang tertipu. Mereka menginvestasikan motornya itu digadekan, motornya itu dilesingkan, kemudian diinvestasikan juga. Jadi bukan kalangan atas saja tetapi kalangan bawah juga. Sekali lagi terima kasih kepercayaannya, terima kasih kemudian juga doa-doanya.
Insya Allah saya jaga nama ini ke depan, ke belakang saya minta maaf kalau emang ada yang ya miring-miring apa, udahlah maafin saya gitu ya. Mudah-mudahan ke depan siapapun jauh lebih baik. Dan kami senantiasa mendoakan jika memang ada korban benar korban dari penipu sebenar-benar penipu, ya mudah-mudahan Allah angkat derajat. Jika benar ada korban dari benar-benar korban, dari penipu sebenar-benar penipu, maksudnya apa coba? Sebentar, kita ulang ya. Ya mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah panjangin umurnya, dan Allah hilangkan kemudian kemarahan, kedendaman dan lain sebagainya, apalagi sampai salah alamat. Nah gitu kan, salah alamat gitu. Maksudnya apa coba Yusuf Mansur ini? Mari kita dengar pernyataan ulang ya. Sekali lagi terima kasih kepercayaannya, terima kasih kemudian juga doa-doanya. Insya Allah saya jaga nama ini ke depan, ke belakang saya minta maaf kalau emang ada yang ya miring-miring apa, udahlah maafin saya gitu ya. Mudah-mudahan ke depan siapapun jauh lebih baik. Dan kami senantiasa mendoakan jika memang ada korban benar korban dari penipu sebenar-benar penipu, ya mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah panjangin umurnya, dan Allah hilangkan kemudian kemarahan, kedendaman dan lain sebagainya, apalagi sampai salah alamat. Jika ada korban benar-benar korban dari penipu sebenarnya penipu, ini orang masih nggak mau ini gitu loh, masih nggak mau ngomong apa adanya gitu. Bagaimana ceritanya dia ngomong seperti itu, sementara di sini yang tergugat itu dia gitu loh. Bagaimana coba? Masa sampai mendoakan si korban semoga amarahnya hilang segala macam, gantiin duitnya aja udah beres gitu loh. Nah, kalau memang saya salah saya minta maaf. Kesalahan Anda itu memakan korban sampai ratusan juta bahkan miliaran. Jadi kata maaf Anda itu sekali lagi mohon maaf saya katakan kata maaf Anda itu tidak berguna. Karena kalau setiap orang melakukan kecurangan, lalu setiap orang kemudian melakukan penipuan, merugikan orang lain, lalu kemudian minta maaf selesai, maka akan ada banyak penipu di negeri ini gitu loh. Akan ada banyak orang yang melakukan kecurangan dan kezaliman di negeri ini gitu. Jadi tidak selesai hanya dengan meminta maaf gitu. Tidak selesai hanya dengan pencitraan mengatakan hal seperti itu, apalagi mengatakan salah alamat ya teman-teman. Ini bagi saya nyeleneh banget. Salah alamat maksudnya apa coba? Berarti pengadilan yang salah alamat dong. Di situ sudah jelas Ibu Ilis Siti Rohmah menggugat Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini. Ada Adiansa, PT Adipatra Perkasa, BMT Darussalam, juga Darul Qurannya Yusuf Mansur ini juga turut tergugat. Dwi Yuda Andi, termasuk nama Yusuf Mansur jelas di sana, dan pengadilan memutuskan non prestasi gitu. Mereka mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Tinggi Bandung malah masih memenangkan Ibu Ilis Siti Rohmah gitu. Lalu kemudian Yusuf Mansur masih mengatakan salah alamat dari mana? Salah alamat dari Hongkong gitu loh. Masih mau ngeles gitu loh. Aneh banget memang orang satu ini. Para jemaah dan para korban yang dirugikan telah berjuang melalui jalur hukum untuk mendapatkan uangnya kembali. Kasus yang dimulai sejak tahun 2009 ini telah masuk ke pengadilan pada tahun 2022 lalu. UYM telah digugat oleh salah satu korban yaitu Ilis Siti Rohmah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan pengadilan memutuskan bahwa UYM kalah dan harus membayar ganti rugi sebesar 1,3 miliar rupiah. Syaralat ya, beritanya ini syaralat ya. Jadi Ibu Ilis Siti Rohmah itu mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bogor. Dan kemudian Pengadilan Negeri Bogor memutuskan Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini bersalah dan berkewajiban membayar sejumlah 4 miliar 75 juta. Kalau yang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ini kasusnya Pak Zaini Mustafa dengan Yusuf Mansur. Di mana di sana juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yusuf Mansur terbukti wan prestasi dan wajib membayar kerugian sebesar 1 miliar 200 juta sekian gitu. Jadi ini ketukar saja ini. Ini Ibu Ilis ini bukan di Jakarta Selatan, ini di Jakarta Selatan itu Pak Zaini Mustafa. Ibu Ilis ini di Pengadilan Negeri Bogor, teman-teman. Menurut kuasa hukum korban Zaini Mustafa, UYM menjanjikan akan mencicil untuk mengembalikan dana tersebut. Namun, hingga 15 tahun berjalan, UYM hanya mencicil sebagian dan kekurangan selebihnya belum dibayarkan hingga saat ini. Salah alamat dari mana? Salah alamatnya dari mana?
Yusuf Mansur? Kok Anda sudah menjanjikan, bahkan sudah mencicil sebagian itu, lalu salah alamatnya dari mana gitu? Sebenar-benarnya penipu yang Anda maksud itu siapa gitu loh? Siapa? Nggak logis, dan ini memang sangat-sangat lucu gitu loh. Tadi kan jelas sekali pernyataannya, kalau ada yang benar-benar sebenar-benarnya korban maksudnya, kalau ada yang sebenar-benarnya penipu maksudnya, ngomongin siapa ente? Kok di sini jelas sekali Anda menyatakan menjanjikan untuk mengganti rugi gitu. Lalu yang Anda maksud sebenarnya penipu itu siapa gitu loh? Sebenarnya saya sempat kalah di PN Selatan beberapa waktu yang lalu kan, dan kalah lagi di PN Bogor. Ya bismillah, ya kita terus berangkat ke level yang berikutnya gitu. Dan kita kan juga punya satu lagi mahkamah akhirat ya. Bila di sana mempercayakan bahwa ya udah kalau gitu kita tunggu di akhirat, ya sama aja saya juga nunggu di akhirat begitu. Sudahlah ya kita sama-sama di akhirat begitu. Tapi ya saya minta agar Allah ngampuni. Nggak jelas, Anda itu ambigu gitu loh. Kalau emang mau ngelawan gitu loh. Kalau emang mau tarung gitu. Jangan nggak usah. Bagi saya apa ya, nggak usah ya. Saya doa nggak usah. Tidak usah gitu loh. Tadi aja kok tiba-tiba entah mau nyebut Mahkamah Agung apa ya, hanya karena nanti ketahuan mau ngajuin kasasi gitu, terus nyebutin Mahkamah Akhirat gitu. Nggak usah ikut-ikutan gitu loh. Kemarin diajak mubahalah kemana ente? Kemarin disamperin rumahnya, Anda kemana gitu loh. Nggak usah ikut-ikutan bilang nyebut-nyebut pengadilan akhirat apa sih. Malu. Ada banyak sekali kasus yang menyeret nama Anda gitu. Moyafidi, investasi batu bara, Hotel City, Umroh Merdeka, tabung tanah, Paitren ini juga bermasalah teman-teman. Belum lagi perumahan Kiai Salam Mansur juga, korban-korban ini banyak yang menyebut nama-nama Yusuf Mansur gitu. Lalu bagaimana ceritanya kita mau bilang ini suatu kebetulan gitu? Nggak ada. Lalu bagaimana kita mau bilang bahwa Anda ini itu apa namanya, tidak bersalah dalam kasus investasi batu bara ini gitu. Sementara banyak kasus-kasus yang lainnya juga menyeret nama Anda gitu. Jadi bukan hanya investasi batu bara. Bagi saya ini ada puzzle-puzzle yang terpisah, lalu kemudian di satu mengerucut ke satu nama, yaitu nama Anda, Yusuf Mansur gitu. Lalu bagaimana kita mau berpikir jernih, masih kita mau berpikir positif bahwa Anda itu jauh dari kata salah gitu, jauh dari masalah ini gitu. Bagi saya ini sangat mustahil gitu. Bahkan sangat diduga kuat, diduga dengan keras memang Anda adalah dalang dibalik semua masalah ini gitu. Karena bisa gitu. Dari setiap kasus yang ada, dan ini kasus dugaan penipuan semua, kok menyeret nama Anda gitu, wahai Yusuf Mansur gitu. Lalu bagaimana kita masih mau berpikir bahwa Anda itu tidak terlibat dalam masalah ini gitu. Maka saya katakan bahwa diduga kuat, memang Yusuf Mansur ini adalah dalang dibalik semua kasus-kasus ini gitu. Dan sekali lagi saya katakan bahwa dengan mencuatnya kasus ini satu persatu, maka bisnis Anda, warung stick and stick itu saya yakin akan terancam ke depan. Saya yakin akan terancam. Jangan remehkan suara umat, jangan remehkan suara rakyat yang kemudian perlahan-lahan memboikot semua bisnis Anda. Salah satunya ada warung stick and stick. Karena saya yakin itu akan tergerus seiring berjalannya waktu. Seiring berjalannya waktu dan mencuatnya kasus-kasus Anda ini akan kemudian membuat, saya yakin insya Allah suatu saat bisnis Anda akan merangkak. Dan ini macet di 2010 saya akan mengajukan upaya hukum baik pidana maupun perdata karena saya menganggap bahwa ini hanya managem saja begitu. Pada saat itu beberapa ulama yang mendekati kepada saya agar itu tidak dilakukan upaya hukum, mengingat Yusuf Mansur ini masih muda, mungkin masih bisa diperbaiki begitu, dan mungkin masih bisa diselesaikan. Karena ketika saat itu saya lakukan upaya hukum, menurut mereka ini adalah nanti siapa yang akan menggantikan begitu. Merasa belum puas karena sang Ustadz kondang ini tidak menunjukkan etikat baiknya dan mengabaikan hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sang korban, Ili Siti Rohmah, kembali menggugat UIM pada tahun 2024 ini. Di Pengadilan Negeri Bogor, sang Ustadz pun harus menelan pil pahit dengan kembali kalah karena didakwa melakukan wan prestasi hingga ia pun harus membayar uang ganti rugi sebesar 4.075 juta rupiah. Ini beritanya jelas keliru ya teman-teman, jelas keliru dan saya ralat. Jadi Ibu Elis ini baru satu kali mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bogor.
di Pengadilan Negeri Bogor. Yang sebelumnya yang Jakarta Selatan tadi itu Pak Zaini Mustafa. Jadi sudah 2 orang yang menggugat Yusuf Mansur ini. Tadi Pak Zaini Mustafa selain dia sebagai pengacara juga sebagai korban. Ini saya luruskan berita ini. Ini tidak valid ya. Dia dapat informasi dari mana ini? Jadi Pak Zaini Mustafa melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimenangkan. Dan Pak Zaini Mustafa, Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini diwajibkan untuk membayar tanggung renteng sejumlah 1 miliar 300 juta kurang sedikit. Lalu kemudian Yusuf Mansur mengajukan banding. Nah di tingkat banding ini itu mulai aneh gitu kasusnya, karena tiba-tiba kok di NO tanpa kejelasan gitu. Nah, Ibu Ilis Sitorahma ini adalah korban kedua yang kemudian mengajukan gugatan. Jadi bukan Ibu Ilis ini tidak mengajukan gugatan yang kedua, tidak. Dia mengajukan gugatan untuk kasusnya sendiri karena terus terang korban investasi batu bara yang dimana di sana ada nama Yusuf Mansur itu menelan kerugian 50 miliar lebih dengan korban kurang lebih 250 orang, teman-teman. Dan Ibu Ilis dan Pak Zaini Mustafa ini adalah salah 2 orangnya, teman-teman. Nah, di Pengadilan Negeri Bogor Ibu Ilis menang, lalu kemudian Yusuf Mansur ini lagi-lagi mengajukan banding. Tapi kali ini banding Yusuf Mansur ditolak, teman-teman. Jadi saya ralat beritanya ini agak keliru ya, teman-teman. Ibu Ilis tidak mengajukan gugatan 2 kali. UYM harus gigit jari karena di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bandung pun harus kalah yang diputus pada 4 Desember 2024 lalu. Tak kuasa menahan tangisnya, sang korban Ilis Sitorahma meminta kepada UYM untuk mengembalikan uang yang sudah ia investasikan, namun hasilnya pun tak ada ribanya. Lantas bagaimana reaksi para korban jika Ustadz Yusuf Mansur melakukan kasasi atau melakukan pembelaannya kembali? Terus terang aja ada nama Yusuf Mansur, salah satunya menguatkan saya untuk berinvestasi. Tanya saya pikir-pikir dulu, karena ada beliau waktu itu masih tenar lah ya, siapa yang nggak kenal Yusuf Mansur. Akhirnya saya ikut menanam 250 juta. Nah, ya udah, akhirnya ikut mungkin, tapi menikmati mungkin sekitar 3-4 kali lah, kurang lebih lah, saya lupa. Saya sedih gitu Pak, cuma ya bagaimana lagi gitu kan. Kecewa lah. Pokoknya saya minta diampunin, kesono juga saya minta mereka diampunin. Terus yang benar-benar banyak orang yang sebenarnya tidak ada urusan dengan saya, tapi karena ada provokasi dan lain sebagainya, lalu berhasil menganggap bahwa ini adalah kesalahan saya. Maka itu pun saya doain itu, mudah-mudahan mereka dapat rahmat, dibantu sama Allah, diganti duitnya dan lain sebagainya. Sebenarnya sih kalau ini udah dengan kasasi ya, harusnya ya, tapi ya nggak tahu lah. Saya melihat bahwa Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini berniat mengajukan kasasi untuk kasus Ibu Ilis Sitorahma ini. Jadi sudah bandingnya ditolak, mungkin Yusuf Mansur ini akan maju ke kasasi gitu. Saya melihat, karena saya lihat orang ini memang tidak berniat untuk bertanggung jawab, teman-teman. Tidak berniat untuk segera menyelesaikan masalah ini gitu, biar selesai maksudnya gitu. Sudah terbukti kok 2 kali di Pengadilan Negeri Bogor kalah, ngajuin banding ditolak, ini harusnya sudah jelas gitu. Tapi memang orang ini tidak puas dan saya melihat dia akan mengajukan kasasi, teman-teman. Dan perkara dikatakan lagi-lagi saya katakan bahwa dia mengatakan bahwa ada orang-orang yang tidak tersangkut dengan masalah ini tapi ikut cawe-cawe segala macam. Saya rasa itu tidak perlu dibahas oleh seorang Yusuf Mansur. Harusnya yang dia bahas ini, dia benar-benar bersalah atau tidak gitu. Kalau memang dia tidak merasa bersalah, harusnya dia bisa buktikan dong. Harusnya dia bisa buktikan, nggak usah bawa pihak ketiga segala macam. Ini orang-orang yang membantu para korban seperti misalkan Pak Zaini, Pak Darus segala macam. Ini adalah orang-orang yang memang pengen memperjuangkan hak-hak atau kerugian yang dialami oleh para korban gitu. Sekali lagi saya katakan bahwa korban-korban ini memang butuh support. Butuh support dari orang-orang seperti Pak Zaini, Pak Darso dan yang lain gitu. Karena kalau tidak, maka Yusuf Mansur ini akan menang dengan sendirinya gitu. Karena dia ini orang kuat, sekali lagi saya katakan. Jadi ketika Yusuf Mansur mengatakan itu, jangan teralihkan gitu. Itu bagi saya hanyalah sebuah alasan untuk kemudian membenarkan dirinya seolah-olah kayak playing victim gitu, teman-teman. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kita fokus ke kasus ini, ke masalah ini, siapa yang salah dan siapa yang benar, siapa yang bisa membuktikan dirinya benar, siapa yang memang dia terbukti dia salah, teman-teman. Dan sudah 2 kali Yusuf Mansur digugat, 2 kali pula Yusuf Mansur ini kalah gitu. Terlepas dari untuk kasus Pak Zaini Mustafa dibanding dia menang, ini masih terjadi perdebatan di sana dan pro dan kontra, teman-teman. Lalu kemudian kita berbicara untuk kasus karyawan veteran yang tidak dibayarkan gajinya juga, ini terbukti gitu. Di media oleh di Snaker Bandung juga ditangani oleh Pak Zaini Mustafa.
jelas terbukti bahwa Paytrend ini memang belum membayar gaji karyawan dan diwajibkan membayar sejumlah kurang lebih 500 sampai 600 juta waktu itu. Dan lagi-lagi pihak Paytrend ini belum membayar, teman-teman, belum menyelesaikan urusan ini gitu. Paytrend punya siapa? Jelas Yusuf Mansur. Paytrend Asset Management punya siapa? Jelas Yusuf Mansur. Nama siapa di sana? Jelas Yusuf Mansur. Video-video banyak membuktikan Yusuf Mansur banyak sekali mengatakan untuk kemudian mengajak orang masuk dan bergabung menjadi mitra Paytrend. Artinya apa, teman-teman? Bahwa memang Yusuf Mansur ini tidak terlepas dari kasus yang namanya dugaan tipu menipu. Kasus investasi bodong, tidak jauh-jauh dari situ, teman-teman. Lalu kemudian dia berhasil membangun kerajaan bisnisnya, kerajaan bisnis kulinernya, yaitu Warung Steak and Seek. Pertanyaannya, dari mana duitnya? Sekali lagi, ini sering saya katakan bahwa kok bisa Yusuf Mansur ini tiba-tiba muncul, nongol, dan kaya gitu? Tidak jelas track recordnya dari mana gitu. Apakah dari keluarga yang kaya raya, dari keluarga konglomerat, atau memang ada Yusuf Mansur bangun bisnis yang kemudian membuat dia sukses sampai hari ini? Itu tidak ada jelas, teman-teman. Tidak jelas, historisnya tidak jelas, story-nya tidak jelas, teman-teman. Kalau memang saya yang tidak jelas, atau memang saya yang kurang riset, kurang searching, silakan teman-teman cari tahu. Atau tanya sendiri kepada Yusuf Mansur, dari mana dia memperoleh harta kekayaan sampai hari ini gitu, dari mana? Dari mana? Ini menjadi tanda tanya dari saya. Kalau memang Yusuf Mansur selama ini betul menjalankan bisnis-bisnisnya betul dalam hal kemudian mencari uang, tunjukkan kepada saya bisnis apa yang dibangun dari Yusuf Mansur dari nol, bisnis apa yang kemudian memang dia bangun dengan susah payah hingga kemudian membuat dia kaya raya seperti ini. Kalau Warung Steak and Seek kan dia bukan dia yang bangun, dia hanya berinvestasi di sana. Ini yang jadi pertanyaan, duit dia investasi ini dari mana? Ini kan menimbulkan pertanyaan lagi gitu. ini kemudian menjadi pertanyaan, tanda-tanda besar, teman-teman. Sekali lagi saya katakan, dari mana Yusuf Mansur bisa kaya seperti hari ini? Dari usaha mana? Usaha apa yang dia jalankan dari nol? Bisa nggak dia ceritain, teman-teman? Dan bisa nggak dia tunjukin gitu? Oke, cukup sekian dari saya. Khalid Al-Walid. See you on the next videos.